Hai guys. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan masih tentang mikrobiologi. Hari ini kita mau bahas tentang fermentasi. Kalian pasti sudah nggak asing lagi kan sama yang namanya fermentasi. Pasti sudah sangat familiar dengan semua makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Mulai dari tapai, ada keju, ada susu, ada yogurt, dan masih banyak lagi makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Tapi sebenarnya tahu nggak sih teman-teman fermentasi itu apa? Fermentasi adalah perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dilakukan oleh mikroorganisme di dalamnya. Proses fermentasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada faktor pH atau keasaman, kemudian ada faktor mikroba yang kita gunakan, lalu ada faktor suhu, kemudian ada faktor oksigen, dan yang terakhir ada waktu. Nah, proses fermentasi sendiri terbagi dari beberapa jenis. Untuk proses fermentasi ada yang bisa terjadi secara spontan, ada yang terjadi secara tidak spontan. Nah, untuk fermentasi yang terjadi secara spontan berarti pada proses fermentasi spontan, fermentasinya terjadi secara alami tanpa perlu ditambahkan mikroba lain ke dalam substrat tertentu. Nah, untuk yang fermentasi tidak spontan berarti pada proses fermentasinya kita menambahkan mikroba tertentu sehingga proses fermentasi dapat berlangsung. Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi homofermentatif, di mana produk yang dihasilkan berupa asam laktat. Nah, untuk jenis yang kedua ada heterofermentatif, di mana produk yang dihasilkan adalah berupa asam laktat dan etanol yang seimbang. Kemudian, fermentasi berdasarkan proses yang dihasilkan terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fermentasi yang menghasilkan mikroba. Yang kedua adalah fermentasi yang menghasilkan enzim mikroba. Dan yang ketiga adalah fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Nah, setelah memahami sedikit teori tentang fermentasi, langsung saja yuk kita buat produk fermentasinya. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengupas singkongnya terlebih dahulu. Kemudian setelah singkongnya terkupas, kita cuci bersih seperti ini. Nah, setelah singkongnya dikupas dan dicuci bersih, lalu singkongnya kita kukus. Waktu pengukusannya selama kurang lebih 25 menit atau sampai singkongnya menjadi lunak. Setelah singkongnya matang, kemudian kita dinginkan selama kurang lebih 10 jam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada pada singkong. Selanjutnya, kalau singkongnya sudah kering, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi alas daun pisang sebelumnya, seperti yang ada pada video. Tujuannya adalah untuk membantu proses fermentasi
yang dilakukan oleh ragi. Kemudian setelah disusun seperti ini, kita berikan taburan ragi. Kemudian untuk permukaan atasnya kita tutup lagi dengan daun pisang seperti ini. Dan disimpan selama 2 hari kurang lebih, dan tapenya jadi deh. Tada, ini dia tape yang udah jadi. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. See you, dadah, bye-bye.